Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Presentasi kali ini kami akan mempresentasikan perancangan basis data terdistribusi e-kargo dengan anggota kelompok kami dengan Hamfadila NIM 117, kemudian ada Arif Wicaksono NIM 070, kemudian ada Jan Oktaviani NIM 072, kemudian ada Alivia NIM 074, dan ada Arif Budi Setiawan NIM 154. IGZ adalah salah satu perusahaan penyedia layanan kargo atau ekspedisi yang baru berdiri. Seiring dengan perkembangan bisnis usaha dan kebutuhan masyarakat, PT IGZ perlu berupaya untuk mengembangkan jaringan dengan banyak daerah hingga meluas sampai ke pelosok Indonesia. Next. Masalah yang dihadapi: 1. Administrasi kurang terkontrol. 2. Tidak ada kesinkronan dalam data yang dikirim dan diterima. 3. Pencatatan secara manual, menyebabkan data-data yang terkirim akan dicatat ulang di kantor-kantor penerima barang. Maka seringkali kantor pusat ataupun cabang kesulitan menerima permintaan para manajer untuk mengeluarkan data pengiriman barang per periode untuk semua transaksi pengiriman barang yang dilakukan di semua rute pengiriman barang. Selanjutnya, komponen basis data. 1. Pengguna. PT IGZ merupakan perusahaan penyedia layanan kargo atau ekspedisi yang selalu berupaya untuk mengembangkan jaringan. 2. Data. Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 100 orang, diantaranya pegawai gudang, supir kurir, dan administrasi kantor. Perusahaan juga memiliki alat transportasi untuk kebutuhan pengiriman barang, diantaranya 60 truk, 22 kot, 12 motor, dan terdapat kantor pusat yang berada di Palembang dengan cabang utama Jakarta dan beberapa agen di beberapa kota Indonesia. Kemudian software pendukung sistem informasi kargo dengan penerapan basis data terdistribusi dengan menggunakan database MySQL. Kemudian DBMS dimanfaatkan untuk mengelola basis data dan memelihara, mengakses sekaligus mengontrol data agar lebih mudah dan efisien. Perencanaan sistem basis data. Perencanaan sistem pada tahap ini dilakukan rincian biaya pembuatan sistem pengeluaran manual yang ada. Menganalisis sistem pada tahap ini dilakukan survei dan investigasi ke sistem pengeluaran manual yang ada, sehingga dapat dirumuskan informasi apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan sistem. Merancang secara konseptual. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap sebagai alternatif rancangan dan menyiapkan spesifikasi rancangan yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan sistem. Sedangkan perancang secara fisik meliputi perencanaan formulir dan laporan, prosedur, serta pengendalian. Implementasi sistem pada tahap ini dilakukan penerapan software yang telah selesai dibangun. Next.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.